Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitriana, Friskia, Firhania, saya Ilman, Safrina, dan Sarah Rahmalia. Kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis usaha mikro kecil menengah kopi gaya. Kopi khas Indonesia jenis Robusta cukup populer di dunia. Produksi kopi Robusta di Indonesia cukup besar karena banyak diminati masyarakat, yaitu pada tahun 2019 sekitar 729.074 ton dengan produktivitas 785 kg per hektar. Tanaman kopi yang satu ini banyak tumbuh subur di dataran rendah dengan ketinggian 400 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Tanaman kopi Robusta tergolong tanaman kopi yang mudah berkembang, berproses dengan cepat, dan lebih resisten terhadap penyakit karat daun. Oleh karena itu, petani lokal asal Desa Parakan Manggu, Kabupaten Pangandaran juga melihat potensi usaha kopi Robusta, karena tanaman kopi Robusta ini cocok dengan keadaan alamnya yang berada di dataran rendah dan usaha kopi Robusta cukup menjanjikan. Kopi Robusta yang mempunyai nama dagang kopi gaya ini biasa dijual di UMKM Desa Parakan Manggu, Kabupaten Pangandaran. Oleh karena itu, dibutuhkan penanganan secara tepat dan dibutuhkan banyak aspek yang harus dipenuhi UMKM ini untuk berkembang menjadi industri yang besar. Aspek hukum saat ini UMKM Kopi Gaya. UMKM Kopi Gaya ini berjenis badan usaha perusahaan perseorangan dan sudah mempunyai aspek legalitas izin mendirikan bangunan, surat izin usaha, dan izin domisili. Secara keseluruhan, aspek hukum kopi gaya ini belum terlalu kuat untuk menjadi suatu badan usaha, sehingga memiliki kelemahan yaitu rentan menghadapi keterbatasan sumber daya modal, keuntungan relatif kecil, dan pertumbuhan terbatas. Nah, rekomendasi scale up-nya yaitu yang pertama melakukan sertifikasi halal, PIRT, kemudian surat keterangan domisili usaha, NPWP badan usaha, surat izin tempat usaha, dan tanda daftar perusahaan. Kemudian ada aspek pasar dan pemasaran. Kopi Robusta Pangandaran baru dipasarkan secara luas sehingga permintaan pasarnya pun tidak setinggi kopi Robusta dari daerah lain yang sudah lebih dulu beredar di masyarakat. Baru orang-orang daerah Pangandaran dan sekitar yang mengetahui jika di Pangandaran juga tumbuh kopi jenis Robusta ini. Lokasi dari tempat produksi kopi Robusta Gaya ini berada di pinggir jalan yang memungkinkan dilalui oleh kendaraan yang lalu lalang. Tetapi daerah UMKM ini termasuk pedesaan yang cukup sepi sehingga kurang strategis terhadap konsumen. Kemasan plastik untuk produk green bean dengan tujuan agar konsumen dapat melihat langsung kualitas dari biji kopinya. Sedangkan kemasan aluminium untuk roast bean dan bubuk kopi instan yang bertujuan agar kopi di dalam kemasan tersebut terlindungi aroma serta flavornya. Rekomendasi scale up-nya yaitu pasar dari UMKM ini dapat dikembangkan menjadi skala yang lebih besar dengan cara seperti memasok produk di supermarket, memasok produk ke pusat oleh-oleh, dan menjual produk secara online memanfaatkan era digital sekarang ini. Selanjutnya adalah aspek keuangan. Nah, berdasarkan hasil analisis kelayakan keuangan dari UMKM Kopi Gaya ini diperoleh bahwa modal dari usaha akan kembali setelah 2 tahun 8 bulan berjalan. Sementara setelah dilakukan scale up akan kembali setelah 2 tahun 9 bulan. Nah, untuk nilai NPV dengan DF 20% pada kondisi saat ini yaitu sebesar Rp14.487.154, sementara setelah dilakukan scale up sebesar Rp325.808.87,8. Nah, untuk nilai ARR pengembalian bunga usaha pada kondisi saat ini yaitu sebesar 71%, sementara setelah dilakukan scale up sebesar 76,93%. Nah, untuk nilai PI dan IRR pada kondisi saat ini yaitu sebesar 1,1 kali dan 22,65%, sementara setelah dilakukan scale up yaitu diperoleh PI dan IRR sebesar 1,1 kali dan 28,5%. Nah, dengan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa NPV yang diperoleh memiliki nilai positif dan nilai PI lebih dari 1
serta IRR lebih besar dari DF. Nah, maka dinyatakan bahwa usaha UMKM Gaya ini layak diterima sehingga secara keseluruhan berdasarkan perhitungan kelayakan usaha tadi, kondisi saat ini maupun setelah dilakukan scale up, usaha dapat diterima dan dilakukan. Ya. Untuk selanjutnya ada aspek teknis. Adapun analisis untuk aspek teknis ini bertujuan untuk melihat apakah secara teknis dan secara pemilihan teknologinya itu UMKM Kopi Gaya ini apakah telah layak apa belum dan apakah dapat dilakukan scale up atau tidak. Kemudian untuk lokasinya sendiri UMKM ini berlokasi di Kabupaten Pangandaran, di Kecamatan Parigi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Dan lokasinya ini bisa dibilang cukup strategis karena dekat dengan sumber bahan bakunya, yaitu kebun kopinya, dan daerahnya ini memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan kopi jenis Robusta, karena daerahnya ini merupakan daerah dataran rendah yang dekat dengan laut. Kemudian untuk luas kebunnya itu sekitar 500 bata atau 7.000 meter persegi dengan luas bangunan usaha sekitar 7 meter kali 11 meter atau 77 meter persegi. Dan untuk keseluruhan proses produksinya itu hampir seluruhnya dilakukan di bangunan tersebut kecuali untuk proses roastingnya. Nah, proses produksinya ini dilakukan secara sederhana, kebanyakan masih manual dan menggunakan beberapa alat sederhana, yaitu alat roasting yang merupakan bantuan dari pemerintah dan digunakan bersama dengan pelaku-pelaku usaha lainnya. Dan ada alat penggiling kopi sederhana. Kemudian untuk proses yang dilaluinya itu terdiri dari pencucian, sortasi, penjemuran, grading, roasting, penggilingan, dan pengemasan. Yang untuk lebih jelasnya akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini ada diagram proses produksi kopi gaya. Pertama-tama bahan bakunya itu biji kopi dicuci terlebih dahulu, kemudian disortir, dan dilakukan penjemuran. Penjemurannya itu masih tradisional menggunakan sinar matahari. Tujuannya itu untuk mengurangi kadar airnya agar lebih sesuai. Kemudian dilakukan proses grading dan dilakukan proses roasting. Nah, di proses roasting ini setelah itu dibagi menjadi dua proses. Ada yang langsung dikemas untuk menjadi kopi yang biji kopinya, ada juga yang melakukan proses penggilingan untuk menjadi kopi bubuk. Dan di gambar sebelah sini ada gambar penggiling kopinya, lalu sini ada bentuk kopi yang telah jadi. Nah, di sini ada tata letak awal untuk UMKM Kopi Gayanya. Di sebelah kanan itu yang berwarna hijau itu merupakan kebun kopinya. Dan daerah situ juga ada tempat pencucian biji kopi, tempat sortasi, dan tempat penyimpanan pengeringan. Kemudian masuk ke dalam bangunannya, itu ada bagian grading, kemudian penyimpanan hasil grading, kemudian pengemasan biji kopi, pengemasan kopi bubuk itu dilakukan di satu daerah, satu tempat. Selanjutnya, di sini ada gambar kebun kopinya, dan di sini gambar ruang produksi dari UMKM Kopi Gayanya. Selanjutnya, lalu yang selanjutnya ada aspek teknis dari sisi rekomendasi scale-nya. Pertama itu tata letak dari pabrik ini, penempatan mesinnya belum efektif. Lalu tempat roasting untuk menyangrai kopinya pun masih menyatu dengan ruang produksi lainnya. Dengan adanya scale up ini, alat-alat yang dibutuhkan akan bertambah sehingga ruangan perlu diperluas dan diberi sekat antar prosesnya. Penempatan alat-alatnya pun perlu ditempatkan sesuai prosedur. Lalu selanjutnya ada luas kebun dan bangunan. Dalam rekomendasi skala up ini perlu dilakukan perluasan kebun dan ruang produksi sehingga bisa mencukupi kebutuhan produksi yang akan meningkat. Lalu dari sisi proses produksinya, perlu ditambahkan alat-alat penunjang supaya kapasitas produksi meningkat. Beberapa alat yang ditambahkan adalah pulper untuk mengupas kulit buah, huller untuk mengupas kulit ari, biji kopi, roaster untuk menyangrai kopinya, dan terakhir ada grinder. Selain itu, proses pengolahan dilakukan fermentasi untuk memperbaiki kualitas kopinya sehingga secara keseluruhan tuh
prosesnya dimulai dari sortasi buah, lalu pengupasan daging buah, fermentasi, pelepasan lendir, pembersihan lendir, lalu penjemuran biji kopi, lalu hulling, grading, roasting, grinding, dan terakhir dikemas. Optimasi kehilangan yang terjadi selama pengupasan kopi cukup sulit dilakukan karena kopi memiliki kulit buah yang besar sehingga optimasi produksi dilakukan dengan perluasan kebun. Lalu ini ada penentuan lokasi. Lokasi suatu usaha sangat penting karena menyangkut efisiensi dan efektivitas suatu usaha. Dengan memilih lokasi usaha yang tepat, perusahaan akan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya, serta menghindari efek negatif yang mungkin timbul dan mendapatkan lokasi yang memiliki paling banyak faktor-faktor positif. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penentuan lokasi pabrik diantaranya yang satu sumber bahan baku. Tersedianya bahan baku dekat lokasi pabrik sangat menguntungkan perusahaan sebab biaya yang akan timbul untuk pengadaan bahan baku bisa ditekan karena biaya transportasinya lebih rendah. Yang kedua ada target pasar, yaitu kelompok konsumen yang menjadi sasaran bisnis untuk melakukan pemasaran. Target dari penjualan kopi ini yaitu salah satunya kalangan muda. Selain itu, bermunculannya kedai kopi di Pangandaran dapat mencerminkan bahwa penikmat kopi semakin lama semakin bertambah. Oleh karena itu, pendirian pabrik ini berpotensi untuk ke kedai-kedai yang telah ada. Yang ketiga ada ketersediaan listrik dan air. Industri kopi bubuk ini membutuhkan air untuk proses produksinya, seperti untuk pencucian bahan baku, penghilangan lendir, kebutuhan sanitasi, dan lainnya. Lalu Pangandaran ini saat ini masih terjaga kondisi lingkungan air tanahnya. Selain itu juga Pangandaran dekat dengan laut, sehingga dengan berkembangnya teknologi air laut tersebut dapat dimurnikan dan dijadikan air untuk proses produksi. Lalu selain itu ada penyedia listrik seperti PLN sudah menjangkau daerah Pangandaran sehingga kedua hal tersebut menjadi keuntungan pendirian industri kopi ini. Next. Lalu yang keempat ada tenaga kerja. Pendirian industri ini sangat membutuhkan pekerja untuk melakukan proses produksinya. Lalu rencana pendirian pabrik ini berada dekat dengan pemukiman warga sehingga memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja di sekitar pabrik. Selain itu juga Kabupaten Pangandaran memiliki upah yang cenderung kecil dibandingkan daerah lainnya. Yang kelima ada aksesibilitas atau kemudahan lokasi pabrik untuk dijangkau oleh sarana transportasi. Transportasi ini dibutuhkan untuk mendistribusikan bahan baku ataupun bahan yang telah jadi. Desa Parakan Manggu, tempat rencana pabrik ini berada dekat Pelabuhan Pangandaran yang berlokasi di Bojong Salawe, Kecamatan Parigi yang masih berada satu kecamatan dengan pabrik tersebut. Lalu yang keenam ada kerawanan bencana alam. Lokasi pabrik harus seminimal mungkin terhindar dari bencana alam untuk menghindari kerugian investasi. Berdasarkan Perda Pangandaran, terdapat 6 kecamatan yang termasuk dalam kawasan rawan bencana tsunami, yang salah satunya ada di Kecamatan Parigi ini, di mana tempat rencana pabrik berdiri. Lalu yang terakhir ada peraturan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Pangandaran masih memiliki keterbatasan dalam mengeluarkan kebijakan dalam bentuk perda. Oleh karena itu, industri kreatif seperti pabrik kopi ini tidak perlu menunggu aturan atau kebijakan khusus dari pemerintah. Next. Lalu berikut ini ada penentuan alternatif lokasi pabrik yang ditentukan dengan metode faktor rating. Faktor-faktor yang dipilih dalam penentuan alternatif lokasi ini, yang pertama ada sumber bahan baku, lalu target pasar, ketiga transportasi, keempat sumber tenaga kerja, kelima ketersediaan air, dan terakhir ketersediaan listrik.
Lalu dapat dilihat dalam tabel ini, Kecamatan Parigi mendapatkan poin tertinggi yaitu 385. Rencana pendirian pabrik ini berada di Kecamatan Parigi, sedangkan alternatif lainnya dipilih Kecamatan Cimerak dan Langkap Lancar. Kecamatan Cimerak dipilih sebagai alternatif karena direncanakan akan menjadi kawasan industri di Kabupaten Pangandaran, sementara Kecamatan Langkap Lancar dipilih karena daerah tersebut memiliki luas tanah yang ditanami kopi terluas di Kabupaten Pangandaran. Sehingga alternatif yang bisa dilakukan untuk pabrik ini itu di Kecamatan Langkap Lancar. Next. Yang selanjutnya yaitu ada tata letak. Perencanaan scale-up tata letak dapat dilakukan dengan metode ARC atau Activity Relationship Chart untuk melihat hubungan keterkaitan antar stasiun kerja. Nilai hubungan kedekatan ditentukan berdasarkan berbagai kode yang menunjukkan mutlak berdekatan atau A, sangat penting berdekatan atau E, penting atau I, oke atau O, tidak penting atau U, dan tidak diinginkan atau X. Lalu, pembagian kerja Departemen UMKM ini adalah dengan membagi menjadi 10 bagian, yaitu kebun kopi, gudang bahan baku, bagian produksi, penampung limbah, ruang perlengkapan, ruang istirahat, musola, toilet, kantor atau ruang admin, dan gudang produk jadi. Lalu setelah melakukan ARC, dilanjutkan dengan pembuatan ARD atau Activity Relationship Diagram yang dapat dilihat seperti berikut. ARD ini menunjukkan derajat kedekatan dengan simbol garis. Sebagai contoh, proses sortasi atau A mutlak berdekatan dengan pengupasan atau B, yang ditunjukkan dengan garis 4. Proses hulling atau F, dan roasting atau H, oke untuk berdekatan yang ditunjukkan dengan garis 1. Dan sortasi atau A dengan pengemasan atau J, ini tidak diinginkan untuk berdekatan, yang ditandai dengan garis bergerigi. Berikut ini merupakan ARC dan ARD dari keseluruhan industri kopi. ARC dan ARD proses produksi tadi telah digabungkan dengan departemen lainnya. Nah, lalu ini merupakan gambaran tata letak keseluruhan pabrik yang telah direncanakan. Yang selanjutnya adalah utilitas atau unit pendukung proses. Nah, utilitas ini adalah suatu bagian yang penting untuk menunjang berlangsungnya suatu proses dalam suatu pabrik. Nah, utilitas yang diperhatikan yang berperan dalam pabrik teh ini adalah listrik dan air. Nah, untuk yang pertama, listrik itu digunakan untuk penerangan seluruh area pabrik. Nah, untuk listrik yang untuk penerangan yang digunakan adalah lampu LT dengan lampu LT 15 watt, 20 watt, 40 watt, dan 100 watt. Selain itu, digunakan juga pendingin ruangan. Yang selanjutnya adalah listrik yang digunakan untuk mesin dan alat. Nah, untuk total kebutuhan listrik seluruh per hari yaitu adalah 19,68 kW. Selanjutnya, kebutuhan listrik total sebesar 24,60 kW. Nah, selanjutnya, untuk total keseluruhan kebutuhan listrik per bulan didapat sebesar 3.117,71 kWh. Kemudian, untuk biaya pemakaian listrik industri per kWh atau LPBP diperoleh adalah sebesar Rp952. Nah, untuk perhitungan total biaya untuk kebutuhan listrik selama 1 tahun untuk UMKM Kopi Gaya ini diperoleh sebesar Rp35.616.772,51. Selanjutnya, utilitas yang selanjutnya adalah air. Nah, untuk air ini digunakan untuk sanitasi mesin dan peralatan, air untuk sanitasi ruangan, air untuk kebutuhan proses produksi, dan air untuk kebutuhan karyawan. Nah, air untuk sanitasi mesin dan peralatan setelah dilakukan perhitungan dengan asumsi bahwa 10% dari volume tangki air yaitu 5.000 liter dibilas sebanyak 5 kali dan 1 kali dalam 1 minggu, sehingga diperoleh bahwa kebutuhan air untuk sanitasi mesin dan peralatan adalah 0,3
357 meter kubik per hari. Nah, sedangkan untuk sanitasi ruangan diperoleh bahwa perharinya dibutuhkan 0,046 meter kubik per hari, sedangkan untuk kebutuhan proses produksi diperlukan 0,35 meter kubik per hari, dan kebutuhan karyawan meliputi buang air besar, buang air kecil, wudhu, dan air cuci dibutuhkan sekitar 0,325 meter kubik per hari. Nah, untuk jumlah total kebutuhan air seluruh UMKM Gaya ini diperoleh untuk per bulannya yaitu 25,52 meter kubik per bulan, atau untuk per tahunnya 306,24 meter kubik per tahun. Selanjutnya adalah perhitungan biaya air untuk UMKM Gaya ini, yaitu diperoleh dengan harga air per meter kubiknya adalah Rp8.000. Sehingga diperoleh bahwa biaya pemakaian air per tahun yang diperlukan adalah sebesar Rp2.469.920. Selanjutnya, Kemudian ada aspek manajemen. Yang pertama, visi dan misi dari UMKM Kopi Gaya ini menjadikan kopi jenis Robusta Pangandaran menjadi kopi yang lebih dikenali masyarakat luas agar tidak dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Kemudian pembagian pekerjaannya hanya memiliki seorang pemilik dan 3 orang pegawai yang kedudukannya sama rata. Struktur organisasinya pun semuanya terlibat di bagian produksi dan pengiriman, sementara sisanya diatur pemilik UMKM ini sendiri, sehingga kurang efektif dan tidak ada batasan dan kejelasan tugas dari setiap pegawai. Rekomendasi yang diberikan yaitu menambah karyawan dan memastikan karyawan memiliki kedudukan serta job desk dan tanggung jawabnya masing-masing untuk mengefektifkan pekerjaan. Kemudian ada manajemen sumber daya manusia. Indikator yang digunakan untuk mengetahui kualitas sumber daya manusia yaitu yang pertama pengetahuan. Pengetahuan di sini yaitu pengetahuan manajemen bisnis, pengetahuan tentang produk atau jasa, pengetahuan tentang konsumen, promosi, dan strategi pemasaran. Kemudian indikator yang kedua yaitu keterampilan. Keterampilan di sini yaitu ada keterampilan produksi, berkomunikasi, kerjasama dan organisasi, pengawasan, keuangan, dan keterampilan administrasi dan akuntansi. Kemudian indikator yang ketiga yaitu kemampuan. Kemampuan di sini yaitu kemampuan mengelola bisnis, mengambil keputusan, memimpin, mengendalikan, dan kemampuan berinovasi saat perubahan lingkungan bisnis. Nah, peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan melalui 3 jalur. Yang pertama, jalur pendidikan formal yang bertujuan untuk membekali seseorang dengan dasar pengetahuan, teori, logika, pengetahuan umum, dan kemampuan analisis, serta pengembangan watak dan kepribadian. Kemudian ada jalur latihan kerja, yaitu meningkatkan kemampuan profesional dan mengutamakan praktek daripada teori. Dan yang terakhir yaitu jalur pengalaman kerja, yaitu seorang dapat meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerjanya dengan mengamati orang lain, menirukan dan melakukannya sendiri tugas-tugas pekerjaan yang ditekuninya, sehingga seseorang akan mahir dalam melakukan pekerjaannya dan dapat menemukan cara-cara yang lebih praktis, efisien, dan lebih baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian ada manajemen ketiga. Undang-Undang Kesehatan Keselamatan Kerja menyatakan bahwa telah memberikan tanggung jawab kepada manajemen untuk melaksanakan pencegahan kecelakaan kerja, karena adanya kecelakaan merupakan masalah yang sangat penting karena sangat merugikan pekerja dan perusahaan. Pekerja dirugikan sebab mereka mengalami kesakitan, kecacatan, bahkan bisa berakibat kematian. Sedangkan perusahaan juga dirugikan karena adanya kecelakaan kerja yang berarti adanya aset yang berupa sumber daya, bagian mesin, bahan, peralatan, atau lingkungan kerja yang rusak. Maka akibat dari itu bisa menyebabkan kekacauan dalam proses produksi. Nah, pentingnya menjalankan program ketiga. Yang pertama, mencegah kerugian fisik dan finansial yang diderita karyawan. Yang kedua, mencegah terjadinya gangguan terhadap produktivitas karyawan. Yang ketiga, menghemat biaya premi asuransi. Dan yang terakhir, menghindari tuntutan hak hukum. Nah, identifikasi bahaya penyebab kasus ketiga. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, dapat diketahui bahwa masih banyak potensi bahaya yang memungkinkan terjadi pada proses produksi kopi di UMKM Kopi Gaya ini. Bahaya tersebut dimungkinkan terjadi pada area pengayakan, roasting, grinding, dan packaging. Untuk menghindari bahaya tersebut, maka masing-masing potensi bahaya nantinya diberikan kode khusus untuk mempermudah dan mengklasifikasikan masing-masing bahaya.
Solusi pencegahan kasus ketiga itu ada 3, yaitu yang pertama, membuat SOP terkait APD, melakukan sosialisasi dan pelatihan K3, dan yang terakhir, mengatur kapasitas kerja dan beban kerja untuk menjaga kesehatan karyawan. Selanjutnya ada aspek ekonomi dan sosial. Untuk kondisi saat ini, aspek sosial adanya dengan adanya dampak positif, yaitu berupa karyawan UMKM ini terbantu perekonomiannya. Efek negatifnya yaitu karena UMKM ini baru berdiri, jadi pegawai yang direkrut baru sedikit dan UMKM ini belum berkontribusi dalam pembangunan desa. Kemudian aspek sosial, dampak positif berupa banyak petani kopi lainnya yang merasa terbantu dengan adanya karena UMKM ini mengajukan bantuan mesin pengolahan kopi sehingga dapat dipakai bersama-sama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu kesehatan warga terganggu dengan adanya limbah yang dihasilkan. Untuk rekomendasi startup, untuk aspek ekonomi yaitu UMKM ini memperbanyak karyawan dan meningkatkan produksi kopi dengan inovasi yang baru untuk dapat bisa diekspor ke luar negeri. Kemudian untuk aspek sosial yaitu UMKM ini disarankan untuk mengolah limbah dengan baik agar kesehatan masyarakat tidak terganggu. Dan juga apabila UMKM ini menjadi industri yang besar, disarankan untuk membeli mesin pengolahan sendiri. Karena apabila digunakan mesin secara bersama-sama akan menimbulkan permasalahan dengan masyarakat lainnya. Kemudian untuk aspek dampak lingkungan, untuk kondisi saat ini, UMKM Kopi Gaya ini belum menjalankan mengolah limbah dengan baik karena kadang limbah yang dihasilkan ini langsung dibuang begitu saja. Tapi terkadang juga gabah kopi dan air bekas produksi diolah. Untuk rekomendasi scale up-nya, UMKM Kopi Gaya ini harus menjalankan AMDAL dengan baik dengan mengolah semua limbah yang dihasilkan untuk dimanfaatkan sendiri atau bisa dijual. Baik. Untuk manajemen limbah, industri pengolahan kopi memiliki tanggung jawab untuk menerapkan prinsip pengendalian limbah secara cermat dan terpadu, baik di dalam proses produksi maupun setelah proses produksi. Proses produksi kopi dilakukan dengan berbagai tahap, mulai dari pengupasan kulit sampai kopi menjadi produk akhir berupa kopi bubuk. Dari tahapan-tahapan tersebut diperoleh limbah yang berupa limbah cair dan limbah padat, yaitu berupa air sisa pencucian kopi dan limbah kopi dan sisa sortasi. Berikut ini merupakan beberapa limbah padat maupun cair yang dihasilkan pada proses produksi kopi gaya. Ada limbah padat yang berupa kulit kopi. Rencananya kulit kopi ini akan dibuat menjadi pupuk kompos. Proses pembuatan pupuk kompos seperti diagram alir seperti berikut. Yang pertama yaitu pembuatan cetakan bambu dan diberi alas oleh terpal. Kemudian jika cetakan sudah jadi, maka disimpan di tempat yang tidak terlalu panas dan terhindar dari hujan. Kemudian dimasukkan kulit kopi, ditambah kotoran sapi, ditambah sekam, padi, ditambah aktivator M4. Kemudian disimpan selama 3 minggu. Dan cek setiap 5 hari sekali dan diaduk-aduk. Pupuk kompos dari limbah kopi ini menjadi alternatif para petani agar mengurangi limbah serta menjadi pilihan tepat untuk jadikan pupuk tanaman secara lebih ekonomis. Kemudian ada limbah padat kulit kopi yang akan dijadikan sebagai pakan ternak. Untuk proses pembuatan pakan ternak dari kulit kopi seperti berikut. Pertama, siapkan air, gula pasir, ditambah NPK, ditambah bakteri Aspergillus niger. Kemudian diaerasi selama 24-36 jam. Dan setiap beberapa jam buihnya dibuang. Kemudian dikeringkan dan digiling. Kemudian tepung limbah kulit kopi kering siap dijadikan pakan ternak. Kemudian ada limbah cair. Limbah cair yang dihasilkan dari produksi kopi ini yaitu air sisa produksi. Untuk cara yang sederhana yaitu akan dinetralisir. Limbah cair yang dihasilkan pada pabrik pengolahan kopi ini mengandung BOD dan COD yang tinggi. Oleh karena itu, untuk menurunkan kadar COD dan BOD-nya itu dengan ditambahkan
kalsium hidroksida. Pada cara ini kandungan BOD dan COD menjadi lebih rendah, yaitu mencapai 3.429 sampai 5.524 mg per liter untuk COD, dan untuk BOD seperti berikut. Kemudian ada limbah cair, yaitu air sisa produksi yang akan dijadikan biogas. Untuk pengolahan menjadi biogas seperti diagram alir seperti berikut, yaitu efluent dari unit pengolahan kopi dengan COD dan BOD yang tinggi itu ditambahkan dengan kapur pada tangki penyamaan untuk menurunkan kandungan tersebut. Kemudian dialirkan ke digester. Kemudian didiamkan selama 2 bulan setelah selesai pulping. Kemudian kotoran sapi segar dan biomasa kemudian ditambahkan ke digester untuk memulai proses aerobik. Hasilnya adalah biogas. Kemudian gas ini disimpan di gas bag untuk menjadi sumber bahan bakar gas. Untuk kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu usaha Kopi Gaya merupakan usaha berbentuk UMKM yang menjual jenis kopi Robusta dengan harga 120 sampai 150 ribu per kilogram. Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan dengan memperhatikan aspek hukum, aspek pasar pemasaran, aspek AMDAL, aspek sosial ekonomi, aspek keuangan, dan aspek teknis operasi, maka usaha Kopi Gaya memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Kemudian saran yang dapat diberikan yaitu pengambilan data dari informan atau narasumber harus dilakukan secara mendalam dan komprehensif sehingga tidak terdapat bias dalam pengambilan keputusan. Studi literatur mengenai langkah ideal juga harus diterapkan pada tiap aspek, juga harus dikaji lebih komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.